وأعتقي حبها من غير اختياري كل التباريك تجري لها الهوى بها كل الدعاء منا. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pernah berduduk-duduk dalam sebuah majelis. Kemudian para sahabat mendengar sebuah suara gemuruh yang sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian suara apa tadi itu?" Maka para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa suara gemuruh yang dahsyat tadi itu adalah suara batu yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan dari mulut neraka 70 tahun yang lalu dan baru sampai ke dasarnya pada hari ini. Dan itu adalah suara batu yang menghantam ke dalam kerak neraka atau di bawah neraka itu sendiri. Kofizen semuanya, bisa kita bayangkan suara dari neraka yang jauhnya sangat jauh sekali. Nggak bisa kita bayangkan jauhnya seperti apa. Tetapi ketika batu itu menghantam dasar neraka, maka suaranya sampai ke bumi, dan itu diperdengarkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya untuk jadi pelajaran bagi kaum muslimin, dan supaya kaum muslimin mengingat bahwa neraka yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan itu dalamnya sangat-sangatlah dalam. Tidak sesederhana yang dipikirkan oleh manusia, apalagi hanya dibayangkan oleh manusia. Manusia mungkin hanya berpikir bahwa neraka adalah kobaran api seperti api unggun, atau api-api seperti api yang mungkin di kawah-kawah gunung, ya mungkin panasnya hanya seperti itu. Padahal tidak. Api yang ada di neraka itu panasnya berkali-kali lipat, puluhan kali lipat dari api yang paling panas di dunia ini. Maka dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa api yang ada di neraka itu warnanya hitam kelam, dan api itu sampai sekarang masih menjadi misteri. Ada beberapa ilmuwan mengatakan bahwa api yang hitam kelam itu hanya ada pada bintang-bintang yang sudah mati, yang kepadatannya sudah sangat kuat sehingga menghasilkan api yang sangat-sangat kuat, dan api itu berwarna hitam. Ya, meskipun itu masih menjadi perselisihan. Kofizen semuanya, kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dahsyatnya ledakan yang sampai ke telinga para sahabat itu adalah ledakan yang bisa dikatakan miliaran kali atau triliunan kali lebih kuat daripada bom nuklir yang pernah meledak di atas muka bumi. Karena bom nuklir yang pernah meledak di atas muka bumi, ya hanya suaranya terdengar di sekitar itu. Bahkan mungkin apa yang meletus di Hiroshima dan Nagasaki, itu suaranya juga nggak sampai ke Indonesia. Ya kalaupun nyampe itu juga tidak sekeras itu. Tetapi ini adalah batu yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke dalam neraka. Dan posisi neraka sendiri itu adalah di atas langit yang ketujuh sana. Itu jauhnya sangat luar biasa. Tetapi suaranya sampai ke bumi didengar oleh para sahabat dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih penting lagi, Kofizen semuanya, betapa dalamnya neraka yang sangat luar biasa keganasannya, sampai harus membutuhkan waktu 70 tahun untuk sebuah batu yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan dari jurang neraka sampai ke dalam dasarnya. Itu butuh waktu 70 tahun. Ya, kita bisa membayangkan betapa ngerinya neraka itu sendiri. Dalamnya sangat dalam, panasnya sangat panas, siksaannya tidak bisa diterkira oleh siapapun. Makanya ainun ra'at, wa ma ainun ra'at, wa ma udhunun sami'at. Tidak ada mata yang pernah melihat seperti apa neraka, kecuali orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan tidak pernah manusia itu mendengar jeritan-jeritan seperti apa yang ngerinya neraka, seperti apa hal-hal yang terjadi di dalam neraka. Enggak mungkin logika manusia bisa membayangkan sesuatu yang sedahsyat itu. Manusia mempunyai imajinasi. Ketika mereka mengimajinasikan sesuatu, pasti sesuatu itu ada contohnya. Tetapi ketika sesuatu tidak punya contoh, maka manusia tidak akan pernah bisa membayangkan dan imajinasikannya. Bagaimana siksaan api yang berwarna hitam, bagaimana siksaan yang di luar batas kemanusiaan, yang sangat-sangat di luar nalar, dengan berbagai macam siksaan yang sangat luar biasa. Di sana la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak hidup juga tidak mati. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehancuran yang sangat hancur-hancurnya manusia itu. Tubuhnya terpotong, terbagi-bagi, bahkan mereka itu sudah diledakkan dengan ledakan yang dihantam oleh para malaikat di dalamnya.
begitulah siksaannya. Tapi mereka bisa kembali lagi utuh secara sempurna. Ketika kulit-kulit mereka terbakar dengan api yang sangat panas, kemudian Allah ganti dengan kulit-kulit yang baru. Ini menunjukkan bahwa neraka itu di luar imajinasi manusia. Maka sehebat apapun manusia bisa membayangkan tentang neraka, maka 1% dari siksaan neraka itu pun belum sampai untuk menyentuh imajinasi manusia itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.